Nilai cos 45 derajat ditambah cos 165 derajat tambah cos 285 derajat adalah, tanpa menggunakan kalkulator kita sudah bisa mengetahui bahwa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Namun kalau cos 165 derajat dan cos 285 derajatnya belum tahu. Jadi kita rubah terlebih dahulu cos 165 derajat dan cos 285 derajatnya itu ke dalam bentuk sudutnya itu adalah sudut lancip di antara 0 sampai 90 derajat. Yang pertama kita merubah dulu yang cos 165 derajat. Cos 165 derajat itu terletak di kuadran kedua, di mana kuadran kedua itu untuk merubah ke sudut lancip rumusnya cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, nilai cos di kuadran kedua itu adalah negatif, maka di sini adalah negatif cos alfa. Kita cari terlebih dahulu cos 165 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang dengan 15 derajat supaya dapat 165 derajat sama dengan cos 15 derajat. Namun ini tadi adalah negatif nilainya. Cos 165 derajat nilainya sama aja dengan negatif cos 15 derajat. Kemudian kita bisa merubah cos 15 derajat itu kan sama aja dengan nilainya dari cos 60 derajat dikurang 45 derajat. Ini bentuk dari cos A dikurang B. Rumus dari jumlah dan selisih sudut. Rumus dari cos A dikurang B itu rumusnya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Tadi negatif ya, karena tadi cos 15-nya adalah negatif. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus nilai dari 60 dan 45-nya, di mana ini A dan ini menjadi B. Negatif dari cos 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 60 itu adalah 1/2, cos 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3, dan sin 45 adalah 1/2 akar 2. Tinggal dikalikan, 1/2 kali 1/2 akar 2 adalah 1/4 akar 2, 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2 adalah 1/4 akar 6. Nah, kemudian ini negatifnya tinggal kita kalikan ke dalam saja. Ini menjadi negatif 1/4 akar 2 dikurang negatif kali positif 1/4, ini dikurang 1/4 akar 6. Jadi hasil dari cos 165 derajat adalah negatif 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Kemudian kita cari lagi yang cos 285 derajat. 285 derajat itu terletak di kuadran keempat, di mana rumus dari kuadran keempat adalah cos theta sama dengan cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Kemudian cos di kuadran keempat itu bernilai positif, jadi ini tidak perlu kita beri negatif, berbeda dengan yang cos 165 derajat tadi. Di sini ada cos 285 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurang
Dikurang berapa supaya hasilnya 285 derajat? Yaitu dikurang 75 derajat. Sama dengan cos 75 derajat. Kemudian kita rubah lagi. 75 itu berasal dari 45 ditambah 30. Ini menjadi cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini kan menjadi rumus dari jumlah sudut, di mana ini A dan ini B. Cos A tambah B. Rumus dari cos A tambah B itu adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B, di mana A-nya 45 derajat dan B-nya 30 derajat. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus. Ini cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Cos 45 adalah 1/2 akar 2 cos 30 1/2 akar 3 dikurang sin 45 1/2 akar 2 dikali sin 30 1/2. Ini kali ini adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/2 akar 2 kali 1/2 1/4 akar 2. Nah, sudah didapatkan cos 285 derajat itu adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Kembali lagi ke dalam soalnya tadi adalah nilai dari cos 45 derajat ditambah cos 165 derajat ditambah cos 285 derajat sama dengan cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Kemudian cos 165 derajat tadi adalah hasilnya ini ditambah dengan negatif 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6 ditambah cos 285-nya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Nah, ini kan min 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 6 ini sudah habis ya, negatif ini positif. Sisanya 1/2 akar 2 dikurang 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Ini min 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 2 itu adalah negatif 2/4 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. 2/4 itu kan nilainya sama aja dengan 1/2. 1/2 akar 2. 1/2 kurang 1/2 akar 2 adalah 0. Jadi hasil dari cos 45 derajat tambah cos 165 derajat tambah cos 285 derajat adalah 0.